Inilah yang Al-Quran katakan. Kemudian ketika iblis berjanji, Allah menyuruh iblisnya. Sebelum kita keturunan Adam ini, Allah memerintahkan kepada iblis, wahai sujudlah kamu kepada Adam. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Lalu malaikat semuanya bersujud kepada Adam alaihissalam, bersujud menghormat kepada Adam. Illa iblis, kecuali iblis, istakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis, karena dia sombong dan dia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Sekarang Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, Bung. Datang nih, jangan pakai Al-Quran. Kalau di Al-Quran kan sudah sangat jelas. Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel, menyeru kepada Bani Israel. Apa kata Nabi Isa? Wa qala al-masihu ya Bani Israel, ya Bani Israel, abudullah Rabbi wa Rabbakum, innahu man yusrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Nabi Isa nih, manusia yang datang kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah nih, Bung, mengajarkan kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Yesus demikian juga adanya. Wahai Maria, jangan kau sentuh aku, tapi datanglah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 4 nomor 22, aku dan kamu menyembah Tuhan yang kita kenal, sedangkan mereka menyembah Tuhan yang mereka tidak kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus menyembah. Yesus menyembah. Sementara saudara mengatakan, apakah Yesus itu pencipta langit dan bumi? Apa yang salah di sini? Kitab kalian yang mengajarkan, Roma 10 nomor 9, barang siapa yang berkata dengan mulutnya Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Itu kitab saudara. Tapi pengakuan Yesusnya mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Ada kesaksianku yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa segala mukjizat yang aku lakukan, mukjizat itu yang bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah rasul, bahwa aku adalah utusan. Jelas itu. Yohanes 5 nomor 36. Nah, sekarang permasalahannya, bagi kami Yesus itu adalah pencipta. Kok bisa kayak gitu? Yohanes 12:48, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu mereka yang kemudian tidak menerima firman, yaitu firman yang aku sampaikan kepada mereka. Firman itulah yang kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah sekarang di dalam Yohanes 12:48 itu, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku ucapkan di tengah-tengah Bani Israel. Firman-firman itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah, Anda datang nih di akhir zaman, dibangkitkan oleh Allah, lalu kemudian Isa di dalam Al-Quran dihakimi. Anta qulta linnas takhizuni, apakah engkau yang mengajarkan kepada mereka ini menyembah dirimu? Maka Yesus akan berkata, loh, saya hanya mengatakan siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku ucapkan di tengah-tengah Bani Israel. Firman itulah yang kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Aku tidak pernah mengatakan sembahlah aku tak pernah mengatakan akulah pencipta. Siapa yang ngajarin ente? Kalian dikatakan oleh Yesus, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa demikian? Karena buku panduan yang Anda jadikan acuan itu bukan dari Tuhan. Makanya isinya begitu. Yang satu bagian mengatakan Yesus itu adalah pencipta, darinya lah bersumber segala sesuatu, Yohanes 1 nomor 3. Tapi pengakuan dia yang oknum ini yang dipihnakan darinya segala sesuatu, mengaku aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Hancur. Oke, karena itulah kemudian pencipta hanya satu. Di Al-Quran ditanya orang yang disembah oleh orang Kristen ini, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu maryam wa qala al-masiihu ya bani israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lizzalimin min ansar. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatsa.
Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah adalah satu dari tiga, padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain daripada Dia. Jika mereka tidak berhenti dari ucapan mereka, kata Allah, pasti orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Nah ini Allah menghakimi Nabi Isa. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam, wahai Isa, Nabi Rasul yang kuutus kepada kaum Yahudi, a anta qulta linnas, apakah engkau yang mengajarkan mereka menyembah dirimu? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah berkata apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Apa yang aku diperintahkan kepadaku? Makul tulahum illa ma amartani bi ani abudullah Rabbi wa Rabbakum. Wahai Bani Israel, aku cuma mengajarkan kepada kalian kan waktu itu, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Bahkan kepada iblis sekalipun aku ajarkan kepada mereka, hanya kepada Allah sajalah engkau berbakti. Loh kok kalian malah justru menuhankan aku? Malu aku pada Tuhanku, wahai orang-orang Kristen. Kenapanya engkau menyembahku? Pernah aku ajarkan rupanya? Tak pernah Yesus. Ya sudah, nyahlah daripada aku kalian semua pembuat kejahatan. Matius 7 nomor 23. Itu dalil, Bung. Silakan. Oke, baik. Mantap Bang Zuma. Gini Bang, yang saya bingung nih Bang, dari kemarin-kemarin nanya ke teman-teman kan nggak ada jawaban. Yang saya bingung itu ceritanya kan orang Kristen sama Islam itu hampir sama ya tentang Maryam. Ceritanya, alurnya. Nah itu yang aku bingung itu yang surat Al-Nisa itu nomor 157 terkait Isa. Isa itu sama Yesus sama apa beda sih Bang kalau di Kristen sama Isa? Iya, baik. Jadi sebenarnya gini Bung, antara Nabi Isa alaihissalam itu secara pengajaran itu tak ada hubungannya sebenarnya dengan Kristen. Saya ulang lagi ya. Antara Kristen dan Yesus itu sebenarnya tak ada hubungannya. Tak ada hubungannya. Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel mengajarkan hikmah Injil. Apa hikmah Injil itu? Mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum Torah, meskipun sebagian dari hukum itu dihalalkan untuk dilanggar oleh Yesus. Nah, ketika Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel melakukan pembangkangan terhadap Nabi Isa alaihissalam. Makanya dikatakan ketika ibunda Maryam itu hamil, orang-orang Yahudi datang kepada Maryam, ya ukhta Harun, makana abuki ra'asauin wa makanat ummuki bagian. Wahai Maryam, saudara perempuan Harun, ayahmu bukan orang yang berperangai buruk, berakhlak buruk, ibumu juga bukan seorang pesina. Tapi kenapa kamu hamil? Kenapa kamu berzina? Kata orang-orang Yahudi. Kenapa kamu berzina? Ini tuduhan ketika Maryam kemudian dikatakan dalam Al-Quran, fa'atat bihi qaumaha tahmilu qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariyan. Wahai Maryam, kata mereka, sungguh engkau ini telah membawa sesuatu yang sangat mungkar di tengah-tengah kita. Kamu pezina, kamu terkutuk Maryam. Kenapa kamu hamil? Kenapa kamu berzina? Siapa yang telah berbuat ini kepadamu? Sedangkan kamu ini adalah keturunan Harun, keturunan orang baik-baik. Ayahmu bukan orang yang berperangai buruk, ibumu juga bukan orang pezina, kata orang-orang Yahudi pada masa itu. Apa yang terjadi kemudian? Fa asyarat ilaih, mukjizat terjadi. Maryam kemudian menunjuk kepada anaknya. Lalu orang-orang Yahudi berkata apa? Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyan. Hei Maryam, bagaimana mungkin kami akan berbicara dengan anak orok bayi kayak begini? Mana
Mana mungkin kami kemudian bisa berbicara kepada bayi, ada-ada saja kamu Maryam. Apa yang terjadi kemudian? Mukjizat terjadi. Pembelaan Nabi Isa alaihissalam terhadap ibunya yang dituduh berzina. Apa kata bayi tersebut? Ini abadullah. Bayi seketika mengeluarkan suara yang lantang. Wahai kalian Bani Israel, aku ini adalah hamba Allah. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Tuhan pencipta langit dan bumi, ilah Abraham, Ishak dan Yakub, memberiku kitab ketetapan, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Itu kata bayi tersebut. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Tuhan menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Wa ausani bis shalah wa zakah ma dumtu hayya, dan Tuhan memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan ibadah salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyan, dan aku, ini masih bayi ini yang ngomong, berbakti kepada ibuku dan tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Ini seorang bayi mungil ngomong membela ibunya yang dituduh oleh orang-orang Yahudi sebagai pesina. Betapa mulianya sang bayi ini. Tapi kalau kita lihat cerita yang ada di dalam Bible, yang konon katanya memuliakan Yesus, yang ada apa? Ibunya bertunangan dengan seorang laki-laki, lalu mengandung dan seterusnya. Habis itu punya adik lagi bernama Yakobus, Simon, Yudas, dan satu lagi Yusuf. Tapi kalau di Islam, Nabi Isa dimuliakan, ibunya dibela mati-matian, sehingga apa yang dikatakan oleh Nabi Isa, wassalamu alayya yawma wulid wa yawma amut wa yawma ub'atsu hayya. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadaku pada saat aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan, dan pada saat aku dibangkitkan dari kematian kembali. Nah, sehingga ketika kemudian pembangkangan demi pembangkangan, begitu dia bayi sudah difitnah, jadi besar dia diungsikan, jadi besar kemudian dimusuhi oleh orang-orang Yahudi. Pengaruh Nabi Isa dengan mujizat yang diberikan oleh Allah mengakibatkan kemudian orang-orang Yahudi semakin banyak percaya kepada dia. Orang-orang Farisi, ahli Taurat, gelisah. Ini bahaya ini. Orang ini lahir ajaib, melakukan mujizat begitu banyak, orang semakin banyak percaya kepada dia, kita terancam. Semakin banyak ikut kepada Nabi Isa, kita semakin terancam. Maka muncullah kemudian makar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang ini harus kita bunuh. Bagaimanapun caranya harus kita bunuh. Bahaya ini. Ini ancaman. Bisa-bisa kita akan dikuasai oleh penjajah Romawi kalau kita tidak menghabisi orang ini. Maka mereka bersekongkol untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Apa yang terjadi oleh Allah? Al-Quranul Karim menjelaskan dalam surah Ali Imran An-Nisa 157. Ternyata Allah mengangkat kemudian Nabi Isa alaihissalam. 158. Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam sehingga yang mereka bunuh adalah orang yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam. Tutup cerita, tutup buku. Tak ada lagi cerita. Kristen baru nongol. Tutup cerita. Tak ada Kristen di situ. Berjalan waktu. Prak, 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 prak. Muncul orang-orang Farisi yang menginginkan jempol dari penjajah Romawi dan Yunani, mengambil tragedi penyaliban ini sebagai simbol angkatan jahat untuk mereka jual kepada Romawi dan Yunani. Prak, 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 prak. Muncullah agama Kristen kemudian. Barulah muncul yang disebut Yesus. Barulah muncul disebut Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Filipi, Kaliki, Pararang, Padale. Barulah muncul surah-surah itu semua. Dijual kemana? Kepada non-Yahudi. Muncullah Kristen. Tak ada hubungannya. Ketika propaganda makar terjadi pada masa itu, Al-Quran kemudian muncul mensucikan mereka. Maka muncul ayat di dalam Al-Quran sebagaimana yang kita bacakan tadi. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam wa qala al-masihu ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Allah tidak menginginkan kesesatan terjadi kepada keturunan Adam selama-lamanya. Ketika kemudian bencana ini datang,
Allah digantikan dengan seorang manusia bernama Yesus. Musibah besar terjadi, kemudian Allah mengutus baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk meluruskan kaidahnya, untuk meluruskan ajarannya. Makanya dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, وَمَنْ أَزْلَمَ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Siapakah mereka pembohong itu? Mereka adalah yang setelah datang kepadanya Islam, diajak kepada Islam, tapi mereka menolak Islam. Itulah pembohong, pendusta sebesar-besarnya pendusta. Wallahu, dan Allah mengatakan, wallahu la yahdil qaumaz zalimin, dan Allah tidak memberi petunjuk pada mereka yang zalim. Ini dibengkokkan ajaran. Makanya kenapa dikatakan dibengkokkan? Bukti pembengkokannya adalah antara akal mereka penganutnya dengan buku yang mereka jadikan sebagai kitab suci. Kotonya itu tidak sejalan dan tidak selaras dengan akal. Kenapa? Karena buku yang mereka jadikan panduan itu bukan dari Allah. Yesus tidak memberikan legitimasi kepada perjanjian baru, tak ada. Yesus tidak pernah bertemu dengan Lukas penulisnya, tak ada. Yesus tidak mengenal Paulus, Yesus tidak mengenal Markus. Semua penulis Bible tidak dikenal oleh Yesus. Tak ada satupun di antara mereka yang memiliki sanad jelas dari Yesus. Mata rantai penyampaian mereka tidak sampai kepada Yesus. Dan itu bisa saya pertaruhkan. Artinya bahwa ketika Al-Quran datang menceritakan kemudian tentang seoknum ini, lebih valid Al-Quran. Karena yang datang setelah Nabi Isa terangkat hanya pembengkokan. Kalau kita ingin menalar lebih jauh, kita netral nih, kita kaji Al-Quran, kita kaji Bible. Apa yang disampaikan oleh Bible kemudian? Yesus berkata apa? Waspadalah kepada pengajar palsu, waspadalah kepada nabi palsu. Siapa nabi palsu? Mengaku bertemu Mesias di padang gurun, mengaku bertemu Yesus di dalam bilik penjara. Waspadalah, kata Yesus. Nah, siapa yang harus diwaspadai? Anda baca kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, tak ada satupun dalih di dalamnya yang mengatakan waspadalah kepada nabi palsu yang datang dari Arab. Semua nabi palsu berasal dari Yerusalem. Nabi-nabi palsu dari Yerusalem. Nabi-nabi palsu dari tengah-tengah kita sendiri. Nabi-nabi palsu datang kepada Yahudi, ngaku-ngaku Yahudi. Nabi-nabi palsu serigala nyamar seperti domba. Nabi-nabi palsu menganiaya murid Yesus. Itulah nabi palsu. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah sekalipun mengaku bertemu Yesus Mesias di padang gurun, bertemu Yesus di dalam bilik, enggak pernah. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah memasukkan ajaran-ajaran palsu ke dalam kitabnya orang Yahudi, tak pernah. Sedangkan yang dikatakan dalam Bible, nabi-nabi palsu memasukkan pengajaran-pengajaran ke dalamnya dan untuk menyesatkan banyak orang. Jadi berbahagialah saudara-saudara non-muslim yang masa hidupnya bertemu dengan kami para apologet Islam, yang masa hidupnya bertemu dengan umat Islam, yang masa hidupnya ada pada zaman umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dengan kami Islam, dengan kami hadir, kami menjelaskan, menguraikan pokok permasalahan sebenarnya itu di situ. Sekali lagi saya katakan kesimpulan 30 detik terakhir, Yesus yang adalah oknum nabi rasul yang diutus kepada Bani Israel, tak ada 1% pun hubungannya dengan agama Kristen. Saya boleh taruhan, kalau ada pendeta yang bisa menyambungkan ajaran Kristen dengan Yesus, saya berhenti jadi apologet, api saya nyatakan sebagai ketua pembina tutup demi kebenaran. Kalau ada pendeta yang bisa menyambungkan antara ajaran Kristen dengan Yesus secara historikal, secara pengajaran legitimasi Yesus terkait dengan penamaan Kristen, terkait dengan pengutusan rasul-rasulnya Kristen, terkait dengan kitab sucinya Kristen, terkait dengan pola agamanya Kristen, terkait dengan pola ketuhanan dan pola ibadahnya orang Kristen, saya pertaruhkan saya punya nama besar untuk berhenti jadi apologet yayasan yang kubentuk, kubekukan. Silakan tunjukkan dan hadapkan saya dengan pendeta itu. Saya tunggu sampai 500 tahun ke depan. Demikian. 500 tahun 2 menit. Yo, Bang, udah nggak ada lagi, Bang. Ya, nggak ada, nggak akan mungkin ada, mustahil. Mantap. Ya, gini Bang, mungkin kan yang saya tangkapin terkait apa namanya Kristen, Yesus tidak mengenal dengan Kristen seperti itu. Tapi kalau faktornya kalau di dalam sejarah, ya Bang,
Yesus itu dibaptis seperti itu, dibaptis. Nah, sedangkan kalau di Muslim kan tidak ada pembaptisan seperti itu. Lalu yang kedua, Yesus itu berdoa doa Bapa kami, sedangkan kalau di Islam sendiri tidak ada yang namanya doa Bapa kami seperti itu yang dipakai. Lalu kalau di Kristen ini kan dia percaya sama namanya Tritunggal, Bang, seperti itu. Kalau makanya kalau saya bilang sih Yesus ya lebih ke Kristen, Bang, kalau saya bilang seperti itu. Itu sih. Nah, dia emang dari Ya, boleh disimpulkan. Boleh, balik gini Bang, saya simpulkan Bang seperti itu ya. Kalau saya pribadi, Yesus itu emang sudah ada sih Bang, dari dulu seperti itu. Karena lahir Yesus itu ke dunia itu bukan awal kehidupan daripada Yesus seperti itu. Di Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu sudah ada. Nah, dia memiliki ekstensi Bang seperti itu, kayak atau keberadaan bahkan sebelum di dunia ada, dia sudah ada seperti itu. Contoh saya kasih dalilnya kayak ayatnya di Yohanes 17 ayat 5, bunyinya, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada, dan sekarang ya Bapa, muliakanlah aku bersama dengan kemuliaan yang kumiliki bersama sebelum dunia ada. Ya, jadi karena Yesus adalah Allah yang datang ke dalam dunia menjelma menjadi manusia, dan kemanusiaannya ini bukan awal daripada ekstensi Bang seperti itu. Jadi ya Yesus itu emang udah ada sih Bang seperti itu. Itu aja sih. Coba bisa menanggapinya. Baik, Al-Quran menjelaskan gini, bukan hanya Yesus kemudian yang mampu mengatakan hal tersebut. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 172, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wa is ahasa rabbuka min bani adam min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Saudara bagus, itu sebelum eksis sebagai makhluk biologis, saudara sudah ada. Saudara sudah ada. Loh, kok bisa kayak gitu? Yes, Allah mengatakan itu. Alastu birabbikum. Dia bertanya kepada saudara bagus, hambaku ciptaanku bagus, apakah kamu bersaksi bahwa ini adalah Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Saudara bagus itu berkata, ya, aku bersaksi kau itu adalah Tuhanku. Nah, sekarang ku tanya, saudara bagus, apakah Anda mengingat itu, bahwa pada masa Anda belum dicipta sebagai makhluk di atas muka bumi ini, Anda pernah berjanji di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita yang menciptakan kita semuanya, bahwa engkau mengakui dia adalah Tuhanmu? Saudara akan mengatakan, enggak, aku enggak pernah, enggak merasa gitu loh. Masa sih? Iya, enggak merasa. Memang kita enggak merasa itu. Kenapa? Kita diberi selubung oleh Allah. Kenapa kita diberi selubung? Karena kita terbatas oleh biologis yang mengikat ruh kita ini. Ruh kita terkekang oleh biologis kita, sehingga dimensi ruh itu tidak sepenuhnya kemudian diberikan pengetahuan itu kepada kita. Ibarat kata gini, sebelum kita masuk ke dalam kelas untuk ujian, semua masalah-masalah yang ada di dalam, yang akan muncul kemudian di dalam meja ujian itu, kita dapatkan semua di dalam buku panduan, di dalam pengajaran kita. Wah, ini mah gampang. Kalau ditanya tentang ekosistem, ini jawabannya. Kalau nanti di dalam ujian ditanya tentang macam-macam jenis-jenis binatang, karnivora, omnivora, hewan-hewan dan seterusnya, gampang, ini kok ada jawaban. Kita baca semua tuh, kita hafal sandi-sandi, kita hafal semua rumus-rumus, selesai.
Hafal kita. Oh, menghafal ujian nasional dulu-dulu nih. Satu halaman satu malam. Satu malam satu halaman. Satu minggu sebelum kemudian ujian matematika, satu buku cetak itu dihafal semua. Hafal mati-matian. Begitu masuk di dalam kelas, berhadapan dengan soal ujian, hanya 3 nomor yang bisa diisi. Padahal soal-soal tadi ini nih, semua hafalan sudah kita ketahui. Apesnya begitu diuji lupa. Tapi kita katakan, oh iya, seakan-akan saya pernah tahu ini di mana. Tapi lupa. Begitu lonceng berbunyi, ting, 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 keluar dari kelas ujian, begitu baca soal tadi, lihat ibu, ya Allah ya Karim, ini kan saya sudah hafal kemarin, ini kan jawabannya, kok baru sekarang aku ingat, ini kan tadi jawaban ini. Allah mah, kenapa bisa begitu? Jadi ketika roh masuk ke dalam tanah, barulah kemudian mengatakan, oh iya, dulu di alam roh saya sudah pernah berjanji kepada Tuhanku, tapi kenapa ketika saya hidup di bumi justru menyembah kepada makhluknya? Ini yang terjadi. Karena kenapa? Karena dimensi kita, dimensi kehidupan kita dibungkus oleh fana biologis yang terbentuk dari tanah, yaitu jasad ini. Jasad ini. Nah, kalau itu dasar pijakannya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga nabi-nabi yang lain, bukan hanya Nabi Isa, bukan hanya Yesus. Wa is ahasallahu mitsaqa nabiyyin lama ataitukum min kitaba wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhaztum ala zalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Jadi para nabi sebelum mereka kemudian dicipta sebagai manusia utuh, mereka dipanggil untuk membuat perjanjian agung di hadapan Allah. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Adam, semua nabi berkumpul mereka di hadapan Allah. Lalu Allah bertanya kepada para nabi-nabi ini semua, manakah aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu wahai para nabi? Lalu datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian. Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan beriman atas perjanjianku ini, atas yang demikian itu? Para nabi di masa preeksistensi pun sepakat, kami setuju ya Allah. Lalu Allah berfirman, kalau begitu mari bersaksi bersamaku dan aku pun bersaksi dengan kalian. Masa praeksistensi para nabi sudah ada, bersaksi bersama dengan Allah tentang datangnya seorang rasul penutup, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 81. Kalau tadi kemudian seluruh anak keturunan Adam sudah ada sebelum mereka dicipta jadi manusia, para nabi juga ada pada masa mereka belum dicipta sebagai makhluk biologis di atas muka bumi ini. Jadi dengan alasan permuliakanlah aku sebelum dunia ini jadikan, itu bagi kami hanyalah kacang 2 kelinci, bukan satu hal yang istimewa. Karena kenapa? Semua anak keturunan Adam sudah pernah melakukan ikrar di zaman roh mereka dicipta oleh Allah. Demikian. Mana anak ini? Insya Allah, Gurunda sayang sekali orangnya terjatuh ke bawah kayaknya. Terjatuh atau oleng? Enggak, mungkin ada reaksi lah. Jadi akal sehatnya itu memberontak. Masya Allah. Subhanallah. Ya. Oke, silakan Adinda ketuaku, kalau ada yang mau disampaikan, saya cari kopi dulu, air minum. Mana panitia ini? Air minum mana panitianya? Panitia mana panitia? Kopi campur masako, Masako kopi. Ya. Kalau dia pusing tandanya dia berpikir. Ya. Nggak tahan lalu dia turun. Atau di report mungkin karena teman-temannya melihat wah bahaya ini, bisa mu'alaf ini saudari kita. Turunkan cepat. Sejadikan. Kalau dibilang tadi materinya berat, enggak juga, standar-standar aja. Jadi enggak usah pusing lah. Itu sebenarnya dinalar dengan akal-akal standar aja dulu itu, belum masuk materi yang berat itu. Betul ya Pak? Standar kan tadi materinya. Standar Bang, itu materi lama yang sering kita sampaikan dan kajian itu pun saya terima dari antum semua. Biasanya itu. Justru narasi Gurunda ini
memimpin akal sehat kita itu menggiring merasa nyaman, merasa tergiring dan memang menuju kepada suatu tujuan yang oh iya ya benar juga ya, oh iya akal sehat nggak nolak ya gitu. Ya kalau Makanya tadi- berakal sehat, Ustaz. Amin, amin, amin. Semoga. Ya inilah yang sering dipakai orang-orang mempelajari Bible-nya sendiri. Seperti Banyuma tadi menyebut ada Felix Siau, ada Kodonditan, ada Ustaz Nababan, yang lain-lain. Inilah yang mereka pelajari kembali ke akal sehat. Akhirnya ya mualaf itu tadi. Standarnya di situ kok. Jadi untuk memeluk Islam itu nggak perlu jauh-jauh belajar dulu deh. Pelajari Bible dulu dengan pakai akal tanpa tendensi doktrin yang berlebihan gitu ya Banyuma. Iya, Bang Andi. Ya, kurang lebih gitu sih. Sederhana kok ini. Tapi nikmat loh, sederhana tapi nikmat kayak orang Padang. Masya Allah. Yuk, Oten yang mau naik lagi, Kristen sehat mau berdiskusi, silahkan naik. Ambil permintaan. Yang Kristen ya, yang Kristen naik. Tapi tadi ada bagus juga tadi pertanyaannya. Kalau memang Islam itu mengikuti ajaran Yesua Amasia, ya kenapa nggak dibaptis? Kan gitu satu. Terus kenapa nggak konsisten sama hukum Taurat? Gitu ya. Nah itu loh. Tadi penjelasannya Banyuma sangat logis banget loh. Insya Allah Bang Andi. Ya kenapa kami nggak dibaptis ya? Karena kami bukan mengikuti ajaran Yesus, kami bukan mengikuti Taurat. Kan kita ada Nabi Muhammad SAW, ada Al-Quran. Kita di Banyuwangi nerangin bahwa Islam itu, Al-Quran itu nggak pernah ditelan oleh zaman. Justru zaman ini menyesuaikan diri apapun itu ke Al-Quran. Begitu tadi ya Banyuwangi. Benar Bang Andi. Jadi kalau ada dari kalangan kita yang ngaku-ngaku dari kalangan kita, penjelasan kita ini keliru dan dianggap bahwa apologet Islam Indonesia ini tidak bisa memberikan hal yang positif terhadap umat, ya saya sarankan silakan dirikan yayasan lain, misalnya AIRI gitu. kan? AIRI apologet Islam Iya. Republik Indonesia. Jadi bikin yayasan baru bernama AIRI. Nah, lama-lama iri. Bukan iri sih maksudku, bukan iri Bang, bukan iri. Kalian itu bukan iri, bilang AIRI, Apologet Islam Republik Indonesia, disingkat IRI gitu. IRI nih ya. Ya, Gitu ya. cakep juga ini. Ini saran guru udah cakep juga. Yuk silakan ya. Bagus. Dari Yang ingin kalian mendirikan. itu. Jadi bikinlah apologet yang keren nama itu. AIRI. Jadi supaya tidak capek-capek nyebutnya, ini dari Yayasan IRI gitu. Apa AIRI? Apologet Islam Republik Indonesia kan gitu. Ya, Kan udah ada yang bikin bang, namanya Laskar Air dibikinnya bang. aku nggak peduli dengan itu. Yang saya sarankan ini teman-teman yang masih sehat, pakai aja Yayasan IRI gitu, Apologet Islam Republik Indonesia. Kayak gitu-gitulah. Sakit Kalau hati. kalau saya jangan ada kata Islamnya. Jadi? Apologet Itik. apologet netral aja udah. Apologet itik. Ya Republik boleh lah. Indonesia. Iya, Ya, itik. itik aja. Ini aku mau umumkan ya. Sakit hatimu ya. Ini lagi banyak. Kamu iri ya. Inilah banyak Pak. Ini banyak beredar di. Dengki kali tuh hatimu. Ini banyak beredar di media sosial. Dengan meninggalnya Uti Watimena itu ada PT-PT itu mengatasnamakan apologet Islam Indonesia mengucapkan bela sungkawa. Itu bukan dari kami ya. Itu bukan dari API. Itu orang-orang yang tidak bertanggung Dari jawab. AIRI mungkin, Bang Andi. Ya itu dia. AIRI mungkin. Apologet Itik. itik. Cuman dia typo ya. Jadi pakai nama API ya. Dia memakai logo API, terus PT-PT-nya seperti itu. Itu bukan dari kami. Kami tidak bertanggung jawab. Tapi kami akan mengambil sikap ya. Kami akan pelajari siapa orang ini, kami akan menempuh jalur hukum. Kami berikan somasi ya. Orang-orang yang kayak begini orang tidak bertanggung jawab. Jadi teman-teman juga jangan terlalu terpesona ya. Bahwa lo kok API mengucapkan itu bukan dari API, bukan.
Itu dari itik. Karena tidak sesuai kaidah juga ke bawahnya itu. Apa itu bunyinya? Semoga amal ibadahnya diterima oleh Sisi Allah. itu nggak sesuai itu. Nggak sesuai dengan kaidah kita ya. Allahu Akbar. Masya Allah. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan lisan saya sendiri ya Allah. Mana ada Allah mengizinkan penyekutu Allah diterima amal ibadahnya. Masya Allah. Kalau kita mau mereview kemarin memorial bagaimana Putih Watimena ini waktu hidup sangat membenci Nabi Muhammad, selalu tiap hari digoreng. Terakhir menginjak Al-Quran kan. Jadi kalau kelakuannya seperti itu terus ada yang mengatasnamakan api, mengucapkan bela sungkawa sebagaimana dia seorang muslim, janganlah. Itu bukan. Itu sekali lagi bukan dari api tapi dari itik. Gitu. Airi Republik Indonesia. Ya Allah ya Karim. Dan yang kalau sudah terlanjur lewat di beranda Anda semuanya diblokir aja. Itu bukan dari api. Itu hanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Orang ingin makan daging terpaksa dapat itik tetangga yang diambal, diembat gitu. Diembat. Ini ada tamu Bang Andi. Ya. Kalau Mang, Kalau Mang silakan. Kalau Mang kok racing gimana ceritanya ya? Kita nggak bisa jalan tuh. Malah tidur sih kalau Mang kok tidur. Gimana sih? Wih. Turutin lo Pak Hadi. Ini semalaman joget ini. Ini kecepatan berapa itu? Semalaman joget meniru-niru Tuhannya orang. Setelah sadar, wah sekarang ngorok dia capek menghujat, semuanya dihujat sana kemari, capek dia, tidak dapat panggung, semuanya disalahkan, ngorok dia, capek, Beleng-beleng kali. beleng-beleng. Oke kita sambit. Sambut. Sorry. Pak Dadan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa masuk juga dinaikkan. Silakan Pak Dadang, siapa tahu ada yang tidak ingin disampaikan. Silakan Bang. Begini Bang Juma, Ternyata ada yang disampaikan. Silakan Bang. Ya. Kan saya suka dari dulu sih ya, dari SMA itu suka debat itu ya, diskusi lah sama orang-orang Kristen terutama ya. Terus misalnya mereka misalnya bertanya atau misalnya di kumpul-kumpul Kristen, kemudian saya misalnya udah menjelaskan tapi mereka tetap tidak ngerti. Boleh nggak kalau misalnya ngeyel seperti itu kita mengeluarkan misalnya surat Al-Imran ayat 61 gitu. Boleh nggak kita sejauh mana gitu ya, gitu kan Nabi diperintahkan untuk bermubahalah gitu. Apakah bisa diterapkan gitu oleh kita ayat mubahalah itu yang faman hajaka mim ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alu nad'u abna ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'an summa nabtahil. Boleh nggak kita tantang gitu untuk bermubahalah ketika misalnya anggap diskusi itu udah macet, udah deadlock gitu. Itu mohon tanggapannya Bang Zuma. Jadi kalau kita hidup di bawah naungan hukum yang berlaku di Nusantara kita ini. Berbeda dengan kaidah yang datang pada masa Rasulullah kemudian. Faman hajaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa ampusana wa ampusakum summa nabtahil wa naj'allahu 'alal kazibin. Rasulullah kemudian melakukan ini disebabkan karena pada masa itu beliau penguasa. Dan tekanan kemudian terkait konsentrasinya dengan keadaan pada masa itu. Kalau kita sekarang, kita hanya sekedar mengingatkan saja. Kita mengingatkan.
Mereka mau menerima, alhamdulillah. Tidak menerima juga tidak apa-apa. Seperti itu abangku. Oh iya, terima kasih Bang Joma. Soalnya saya pernah gitu kan di rumah apa gitu. Ya udah akhirnya saya tantang aja gitu. Ayo kita Bermatian, bermubahalah gitu. Bermatian. Masya Allah. Tapi malah saya diturunkan gitu. Mereka nggak mau gitu bermubahalah. Iya. Nggak boleh ya kita dalam keadaan tertentu ya nggak apa-apa. Tapi itu secara ini ya, aku bilang ya, benar-benar bisa terjadi dalam keadaan bahasa apa ya bagus, resmi gitu loh Bang. Tapi saya rasa itu kondisi itu di Indonesia kita ini aman-aman lah. Kecuali skala kecil, misalnya yang abang ceritakan. Ya. Ya. Saya pernah sih di rumah si Torokos siapa ya, pernah 2 kali lah. Torosaki. Torosaki itu. Kemudian saya ya udah kita bermubahalah aja lah gitu. Pedagang siri beliau itu. Ya kayak seperti itu. Sebenarnya kalau kita lihat ada 2 pilihan sih di situ. Di ayat 64 juga ada itu. Kan kita bisa pilih yang lain. Fa in tawallau faqulu syahadu bi anna muslimun gitu. Ya. Kalau ini kan ceritanya tentang ini deh, orang-orang Najran. Kan, iya. Dia Tuhannya Allah juga masalahnya kalau mereka itu. Cuman menyekutukan Nabi Isa. Kalau di sini Allah dihinakan. Nah, itu nggak nyambungnya nanti. Berbeda. Kalau masalah Rasulullah, mereka juga menyembah kepada Allah, tetapi dipersekutukan kemudian Allah itu mereka akui. Nah, kenapa kemudian mereka tidak datang ketika Rasulullah tantang? Karena sebenarnya hati mereka itu beriman ya. Ya, membenarkan kerasulan Nabi Muhammad. Cuman ya sejatinya mereka itu kufur, sombong, iri gitu lah. Ya, ini kebanyakan juga terjadi di Indonesia ini. Tahu sebenarnya kebenaran itu, ngerti, paham mereka, tahu. Tapi karena ego, ya dengki, ya sejatinya pembenaran yang diberikan oleh akal mereka itu mereka tolak sendiri. Gitu abang. Ya, terima kasih Bang Joma. Ada satu sama-sama Bang Dada. Boleh? Masih. Insya Allah semasa bisa kita jawab. Saya kan kemarin itu memang sering bertanya-tanya gitu ya. Maksudnya bukan bertanya-tanya di mana gitu ya proses Allah menyerupakan Yudas itu ya dengan Nabi Isa itu kan. Nah, kemudian saya cari-cari di Gospel of Barnabas. Oh, ternyata di situ kejadiannya gitu. Saya ingin tahu aja gitu. Ternyata di situ pada saat datang itu di Gospel of Barnabas. Boleh nggak kita ambil misalnya ke sana? Bisa aja Bang, bisa. Karena kenapa? Al-Quran kan menjelaskan nih. Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Telah datang kepada kalian wahai ahli kitab, Rasul kami yang menjelaskan dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Kan gitu. Bisa. Berarti menjelaskan dari isi kitab yang kalian sembunyikan dan membiarkan sebagian isinya untuk tidak dijelaskan. Maka muncul pertanyaan, apakah memang ada kitab yang tidak dimunculkan? Ternyata memang ada kitab apokripa kan? Apokripa itu kan artinya kitab yang disembunyikan, bukan palsu tapi disembunyikan. Ya betul. Ya, jadi kan kemarin itu kan saya masih kemarin lah tahun-tahun kemarin itu masih nyari di mana gitu ya prosesnya Allah itu menyerupakan itu. Oh, ternyata pada saat kejadian di situ gitu. Nah, di Gospel of Barnabas itu saya baru tahu gitu di situ gitu ceritanya pada saat si Yudas datang itu Nabi Isa kemudian diangkat gitu kan. Nah, jadi saya nemunya itu di Gospel of Barnabas gitu. Boleh ya? Boleh. Kalau saya justru dapatnya di Mazmur, dapatnya di Taurat. Maksudnya kitab yang mereka anggap sebagai Taurat, di kitab Kejadian, dapatnya di Keluaran, dapatnya di Ulangan, Amsal. Karena Yesus sendiri yang mengatakan dalam kitab itu bahwa harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam Taurat, di dalam kitab para nabi, dan di dalam kitab Mazmur. Nah, kalau kita lihat dalam Mazmur 37 itu, wah, kena, benar-benar kena.
Iya, iya. Apalagi kalau kita berbicara mengenai tanda Yunus, oh, udah selesai. Ya saya juga kan mulai itu kan terutama kita model Sefaria gitu kan ya, itu cuman itu kan di yang di tanah saja gitu ya, itu kan yang lebih netral gitu ya, sumbernya dari orang-orang Yahudi gitu. Iya, yang benar. Boleh ya gitu ya, kita misalnya mempelajari gitu belajar bahasa Ibrani gitu secara mandiri gitu Pak. Oh iya, bisa. Kebetulan guru saya ada di sini. Beliau itu Adinda Yonatan Nandar. Cuman biasanya kan murid yang malas datang. Ini guru yang malas. Kenapa malas? Karena muridnya nggak pernah pintar. Capek gurunya ngajar. Bang, boleh nggak bertanya lagi? Iya, gimana Bang? Ya Bang, Zuma itu kan luar biasa gitu kan ya, Al-Qurannya, hafalan Qurannya bagus, terus pengetahuan itu dulu juga saya ya puluhan tahun yang lalu memang ya, ketika di SMA juga saya sudah beli buku Ahmad Deedat gitu kan, terus ditandain gitu kan apa yang harus dipertanyakan, dan memang parah sih omong orang-orang Kristen itu ya, seperti ketika memelintir hadis-hadis yang tidaklah beriman, tidaklah berzina, orang-orang yang seperti itu, kemudian disangkanya mereka itu kok kenapa ya menafsirkan jadi tidak disebut tidak apa-apa gitu kan, malah aneh gitu kan ya. Ya, karena mereka hanya membaca terjemah. Setelah membaca terjemah, mereka kemudian dari hasil kekuatan akal pikiran mereka itu menelaah terjemahan itu. Jadi tidak sampai kepada poin kalam, tidak sampai kepada poin Al-Quran. Dia hanya di terjemahan. Ribut bertengkar dengan terjemahan. Ya, gitu. Terima kasih Bang. Iya sih. Atas penjelasannya. Berarti nggak usahlah kita bawa-bawa ayat untuk bermubahalah ya dengan orang-orang Kristen. Hanya kita menjelaskan saja ya. Ya, cukup berikan Yeremia 23 nomor 40. Bahwa apa yang kalian praktekkan hari ini itu adalah aib kekal, noda yang memalukan yang tak akan pernah terlupakan. Karena ajarannya berasal dari Nabi Yerusalem. Iya, sama-sama. Terima kasih, Guru. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada tamu selamat bergabung, Kak Rita Rosli dari Islam Kristen. Utirita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu semangat aku nanyain noten ini. Ya, hanya mau menyapa-nyapa aja nih. Biar nggak ketiduran. Menunggu sahur. Siap. Silakan dilanjut Bang Zuma dan teman-teman. Iya, Uti. Insyaallah. Bang Bagus tadi, ayo balik lagi. Kalau memang tadi kepental, masih mau lanjut diskusi, ayo. Mantap, tadi pertanyaan juga bagus-bagus, penjelasan Guruda juga bagus, menggiring Anda menggunakan akal sehatnya. Cuman nggak happy ending, tiba-tiba menghilang gitu aja. Mana beliau? Masih ada di bawah? Nggak tahu ini Mas, masih ada nggak? Masih ada yang takutnya dia kepental. Mungkin kehabisan paket. Hostnya pada tidur Bang, nggak ada. Iya gitu ya. Hostnya tidur. Host yang dari Jerman mau naik itu host. Iya ini didiain. Hostnya tidur, jadi saya ganti dulu. Bang Hadi mungkin lagi ini dia. Sarmin, selamat malam. Bapak nyalain apa sih Pak? Oh ya, nggak tahu. Pak Sarmin. Ya. Pak Sarmin, selamat malam. 3, 2, 1. Oke. Pak Sarmin. Ya, agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Pak Arjanto, selamat malam, agama apa?
Muslim, Bunda. Apa yang mau disampaikan, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini minta pendapat sama Bang Juma ini, Bang. Saya kalau habis sholat subuh sering nonton debat-debat gini, Bang. Tapi banyak yang hujat-hujatan tuh, Bang. Itu gimana itu, Bang? Ditonton apa jangan? Hujat-hujatan gimana? Hujat-hujatan kayak mana maksudnya, Bang? Ya Islam sama Kristen, Bang. Kemarin di 2 hari yang lalu di apologet Buddha. Udah tuh esokannya lagi di Wan Abi apa kalau nggak salah itu. Hujat-hujatan tuh, Bang. Waduh, kan saya sampai habis sholat subuh itu parah ini kan pikir saya itu. Itu gimana tuh, Bang? Ya, selama mereka tidak mengolok-olok Al-Quran, tidak mengolok-olok Allah. Sebenarnya kaidah debat itu kan pada prinsipnya yang Allah tunjukkan kepada kita itu kan menyampaikan dengan hikmah kan gitu ya. Hanya terkadang memang kita tidak bisa menghindari adanya keadaan di mana termasuk saya lah, lisan itu susah untuk dikontrol. Kekuatan berpikir sadar dengan keadaan yang kita miliki pada saat kita tempur perang logika, itu terkadang memang kita lepas kontrol. Yang sejatinya itu sebenarnya nggak boleh. Cuman ada pernyataan Allah di dalam Al-Quran, illal ladzina zalamu minhum. Ya, selama keadaan itu bisa memberikan manfaat yang lebih daripada mudaratnya, ya tak apa-apa. Karena terkadang untuk meluruskan hal yang bengkok dibutuhkan pukulan atau tempaan yang keras. Hanya saja kalau misalnya sudah berlebihan, ya mending diturunkan aja. Seperti itu, Abang. Makanya, ya gimana? Satu lagi nih, Bang. Oten tuh kok bangga dengan Buya Sakur sama Ibnu Kalam ya, Bang? Ya, karena sejatinya lalat itu mau dikasih buah harum seperti apapun, mereka akan cenderung memilih sampah. Sehebat apapun kita meyakinkan kemudian, pasti mereka lebih percaya, lebih milih sampah. Itu jawabannya. Makanya saya katakan bahwasanya yang terjadi fenomena yang ada terkait dengan pengakuan mereka terhadap orang-orang yang menurut kita menyalahi kaidah, ya itu adalah cerminan bahwa mereka ini sifatnya seperti lalat memang. Kebaikan yang ditorehkan oleh para apologet Islam dianggap sebuah kesalahan. Dan kemudian ketika yang mengajarkan mereka itu adalah orang yang sepaham atau berpihak dengan mereka, maka mereka akan cenderung kepada pendapat itu. Karena pendapat mereka itu kan menyalahi Al-Quran, menyalahi kemudian kaidah Islam, tapi mengatasnamakan Islam, maka pasti mereka akan suka, pasti mereka senang. Begitu, Bang. Oke deh, Bang. Makasih, Bang, sarannya. Mudah-mudahan sehat selalu, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Jen, selamat malam. Agama apa, Jen? Jen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang mau disampaikan? Mau bertanya, Bu. Orang yang murtad, apa dibiarkan atau dibagaimanakan? Maunya yang semangat, Bang, kok lemas banget sih? Wah, ini enggak mengganggu ketentraman. Ya itu, Bang, cuma itu. Terima kasih. Orang murtad itu ya silakan aja, Bang, selama mereka
tidak kemudian menghujat dan menyerang Islam kembali, silakan aja. Yang harusnya kita salahkan itu adalah orang yang ada di sekelilingnya. Orang tuanya, ibu bapaknya, saudara-saudaranya. Kenapa bisa anaknya murtad? Makanya apologet ini diadakan justru karena menghindari payung sebelum hujan. Kita menghindari murtad itu terjadi sehingga apologet ini diadakan. Tapi anehnya ketika ada gerakan yang kita lakukan seperti ini, ada saja yang tidak senang. Padahal tujuan daripada apologet Islam Indonesia ini dibentuk adalah untuk menyampaikan pesan bagaimana kemudian Islam itu harus sampai tembus ke sanubari generasi muda kita. Sehingga mereka terkait dengan milih keyakinan, mereka tidak lagi ragu, mereka tidak lagi abu-abu. Mereka sudah tahu dengan pasti bahwa yang diajarkan para ulama, yang diajarkan oleh para kiai, itu adalah sesuatu yang benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pencipta langit dan bumi. Dikarenakan apa? Dari aspek agama lain sudah dijelaskan oleh para apologet. Bahkan apologet mempertontonkan diskusi dengan level manapun dari kalangan mereka, mereka terseok-seok. Sehingga generasi Islam itu bangga dengan keislamannya. Kalau selama ini kan generasi kita sholat, berislam, tapi girahnya itu tidak terlalu masuk gitu loh. Tapi setelah mereka tahu ternyata Islam ini, agama kita ini ada satu kebanggaan yang harus kita percaya diri gitu loh. Sehingga umat Islam dengan pola keagamaannya, mereka memahami dua aspek. Aspek kebenaran Islam dan aspek kesalahan di luar agama Islam. Daripada debat-debat, diskusi-diskusi lintas agama seperti ini. Telat mereka itu. Itulah makanya fungsinya kita bentuk api, kita semangati kemudian. Nah, teman-teman yang ada di DPW ini juga saya menghimbau, yuk jangan selalu minta disemangatin. Teman-teman di DPW sekarang sudah ini redup, kenapa? Karena tak ada lagi. Jangan jadi anak bayi gitu loh. Jadikan diri kita ini sebagai pendakwah. Jadikan diri kita ini begitu masuk di api sebagai orang yang muncul sebagai generasi-generasi dari para pejuang apologet awal. Jangan sikit-sikit minta dukungan, nggak pernah lagi di grup apa Telegram, tak pernah lagi kita komunikasi. Udah capek. Dakwah itu tak pernah redup. Jangan cuma euforia semalam aja dakwah itu, tidak. Tetap harus bersemangat. Kayak api Jatim, jangan pernah lemah. Api di mana lagi? Di Jabodetabek jangan pernah surut. Api Kepri jangan pernah surut, berjuang. Makanya kita kasih ruang kemudian untuk bentuk kemudian susunan pengurus, kita kasih kepercayaan sepenuhnya dengan antum semua. Berkembang, ayo berkembang. Jangan cuman 2 hari 3 hari semangat, habis itu redup. Boleh. Berdakwah itu harus benar-benar totalitas. Terus kan, iya. Kan ceritanya kan jauh dari orang tua kan. Terus ketika pulang ibunya kan khawatir lah, nggak mau kalau murtad. Terus pas tidur itu salatnya itu dijaharkan biar coro-coro kayak biar hilang pikiran sing ngarep murtad seperti itu. Kaget tuh, bukti lungo pergi kan. Nah itu kan, terus selanjutnya mau bertanya lagi kan, saya juga pernah muda ya, mungkin penonton-penonton ini banyak yang muda-muda. Kadang ada gap atau pemikiran sing semakin religius, semakin islami gitu, semakin kayak nggak asik atau nggak gimana. Pernah merasakan juga saya bang ketika muda itu gimana yang menyikapi seperti itu, atau bikin wadah yang seperti apa? Terima kasih. Iya, sebenarnya api ini kalau sudah dipertemukan dengan orang-orang yang benar-benar sehati, seia sekata, api ini bisa menjadi wadahnya.
Bagaimana kemudian ajang muda-mudi berkumpul, berapologet bersama. Hanya saja mungkin belum bertemu dengan orang-orang yang peduli dengan itu. Jadi kita berharap kemudian nanti ke depannya ada di antara kita yang bisa bersinergi benar-benar mengembangkan api ini dengan semangat. Apologet Islam Indonesia. Amin, Allahumma amin. Amin. Karena kita punya divisi, kita punya kemudian bagian-bagian di dalam organisasi ini yang bisa saling mengembangkan satu sama lain. Ya, hanya disayangkan kalau mereka yang bergabung di API ini hanya euforia sesaat. Hanya karena pingin ketemu dan pingin tanda tangan dan ingin jumpa dengan Bang Suma ajanya. Setelah berjumpa, setelah dapat tanda tangan, udah redup. Nah, itu sayang. Sayang kalau seperti itu semangatnya. Jadi saya menghimbau ya, melalui pertanyaan saudara Zen, saya menghimbau teman-teman API dimanapun berada, ayo semangat. Jangan setengah, perjuangan masih panjang. Tongkat estafet ini akan kita berikan kepada generasi kita berikutnya. Untuk itulah, jangan jadikan teman-teman kita sebagai orang yang mendukung selama ini jadi kecewa dengan kita mundur. Kalau di API itu tak pernah mundur. Coba lihat Bang Suma. Dari sejak Anda kenal Bang Suma itu tak pernah surut sedikit pun. Apapun musibahnya, apapun yang terjadi, tetap semangat. Bukan hanya wah sekali aja, atau karena ada tujuan, setelah tidak tercapai tujuannya kecewa, mundur, redup. Enggak. Bang Suma tak kenal yang seperti itu. Makanya Bang Suma tetap eksis, tetapi organisasinya yang kadang mundur sendiri. Hebat kan? Biasanya organisasinya yang melejit, orangnya yang mundur. Kalau Bang Suma kagak. Bang Suma kagak. Anda mau tawarkan organisasi apapun, ayo, saya tetap berdiri. Tidak pernah kemudian mundur. Nah, saya didampingi oleh saudara-saudara saya. Ada ketua saya Dinda Alif, kemudian ada Bang Handi, ada Dinda Yonatan Nandar, ada Dinda Blokir Permanen, ada Kores, semuanya berjuang sampai titik darah penghabisan. Nah, teman-teman harusnya gitu. Alhamdulillah, yang lagi semangatnya ini adalah DPW Sultra. Nah, bulan 6 insya Allah kita ada kegiatan di sana. Saya diundang sebagai pemateri bulan Juni di Kendari ya. Nanti akan sama dengan Kodondi di sana. Nah, harusnya DPW ini juga seperti Jabar, Jawa Barat, Bandung. Kan kemarin udah dilantik langsung oleh kita. Harusnya itu sudah terprogram. Kita bikin kegiatan yuk, habis Lebaran halal bihalal, kita undang Bang Suma. Ya, buktikanlah bahwa kita ini umat Islam yang bersatu dan bertekad untuk menjadikan Islam ini sebagai rahmatan lil alamin di negara kita ini. Riau bikin kegiatan, kemudian habis Lebaran, api halal bihalal dan seterusnya. Medan bikin kegiatan dan seterusnya. Bali semangat dan seterusnya. Ya, Palu semua bikin. Habis itu kita bikin safari keliling. Pengurus pusat keliling untuk memberikan safari tablik akbar, berkunjung ke setiap provinsi untuk bertemu dengan saudara-saudara API yang ada di sana. Jadi kita tidak hanya sebatas online, tapi kita offline juga. Kenapa belum offline? Karena DPW masih belum bergerak secara terstruktur, gitu loh. Bandung sudah kita sahkan pada saat di Jakarta, Depok kemarin. Tapi saya belum mendengarkan suaranya Bandung, entah itu sibuk karena apa dan seterusnya. Tapi minimal semangat dakwah kita berapologet membela Islam itu jangan surut. Seperti itu. Gitu Bang Zen. Ya, terima kasih Bang Bima atas masukan sarannya. Mantap. Iya. Ya. Ya, mau turun. Bang. Iya, makasih. Sama-sama. Jadi jangan kemudian api itu dinilai dengan komal. Lucu itu. Aku gak mau semangat lagi.
Aku sudah live-kan komalnya api ini, tapi Bang Suma tak datang. Besoknya live lagi, Bang Suma tak masuk lagi. Semangat jadi hilang, makan pun tak enak, tidur pun tak nyenyak. Itu lagu karangan siapa? Itulah saya melihat dan menilai. Jadi jangan jangan kayak begitu. Kita sudah capek-capek bikin komal, ketua kita nggak pernah hadir, bendahara kita nggak pernah hadir, udah bubar. Wah, pejuang kerupuk toples. Gak kayak gitu, Bung. Pejuang sejati itu lebih besar uratnya berdiri, urat betisnya daripada betisnya sendiri. Jangan pernah surut. Sekali la ilaha illallah, jangan mundur. Jangan mundur. Lah kalau aku beda Bang. Aku live dari pagi sampai pagi dibilang cari koin Bang. Nah itu semangat, harus berjuang. Berjuang terus. Ya. Kuat satukan kemudian tekad, gabungkan kekuatan. Jangan ayo kita bikin komal. Kenapa? Kita kan sudah di api, ayo bikin komal yuk. Nah, begitu Bang Suma nggak ada, komalnya jadi curhat. Jadi komalnya jadi tempatnya nyanyian. Aku tak mau dikalau aku dirayu. Itu lagunya Pak Lamsen itu. Mulakan saja kepada nenekmu kiper. Apanya kayak gitu? Kita sambut dulu deh. Ada dokter nih. Allahu Akbar, Masya. Assalamualaikum Dokter Jauharina. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggil Rina aja. Udah malam gak usah panggil dokter gitu. Terima kasih udah diizinkan bergabung gitu. Walaupun saya barusan tuh mau ngomong sesuatu, denger Bang Zuma cerita gitu, jadi ketawa, jadi agak-agak skip nih mau ngomong apa aja. Oke, mungkin yang kalimat ini ya, apa namanya, adanya api ini, langsung aja nggak apa-apa kan ya saya bicara ya? Iya, nggak apa-apa, Bu Dokter, nggak masalah. Yang pasien di sini memang kadang rewel, suntik mati aja sekalian. Jangan, itu bagus banget. Jadi gini, kalau yang saya sering saksikan gitu ya di apologet inilah beberapa waktu lalu gitu kan, pemurtatan itu kan nyata. Yang sering kali jadi pendekatan itu adalah faktor ekonomi, faktor mungkin pendidikan gitu ya Bang Zuma ya, mungkin dari kawan yang lain seperti itu. Nah, tapi makanya saya senang gitu ya dengan adanya forum ini. Enggak terjadi di sana aja kok gitu loh, di kalangan yang profesional gitu, itu nyata, itu ada gitu ya, katakanlah di lingkungan kami ya dokter spesialis, tidak satu tidak dua, ada gitu. Dan memang kalau dilihat upayanya itu sama seperti yang diceritakan di sini, misalkan mulai menggoyah-goyahkan semua agama benar lah, sama kayak yang dulu tuh pernah ada deh, kayak ada tutorial kan untuk memurnakan seseorang, itu kan kayak ada SOP-nya gitu kan ya dari pihak-pihak seperti ini. Nah, itu ada gitu. Jadi menurut saya gerakan seperti ini tetap harus dijalankan gitu. Dan ya karena sekarang gini ya, di profesional aja bisa kena gitu loh Bang Zuma ya, di kalangan yang bisa benar di kedokteran gitu, seperti itu. Dan mungkin kenapa saya menjadi sangat notice gitu ya, ya pernah lah di prospek untuk dimurtadkan seperti ini. Tapi bahasanya pada waktu itu saya nggak tahu ada di Indonesia tuh ada apologet, ada Zakir Naik. Saya tuh tanya cuma Zakir Naik sama Ahmad Didat doang gitu ya, nggak tahu di Indonesia tuh ada gitu. Itu kira-kira 3 tahun atau beberapa tahun yang lalu. Tapi emang betul seperti yang Bang Zuma tadi bilang gitu. Selama ini mungkin nyambung ke yang tadi naik siapa, Bang Zen ya kalau nggak salah ya. Selama ini kita dilahirkan menjadi seorang Muslim, ya kita sholat, ya ngaji, ya puasa, ya Ramadan gitu ya. Udah mungkin sebagai ritual aja. Suatu ketika saya akhirnya membaca Bible gitu ya, karena
ya di prospek kan kita harus punya argumentasi juga ya. Ini kita buka gitu. Betul. Benar, Ya, benar. walaupun itu nyeselnya dulu belum tahu ada forum-forum seperti ini. Kalau tahu kayaknya lebih bagus tuh dulu ya. Ini taunya belakangan banget ketika sudah rekonsiliasi udah selesai ya udah gitu baru nonton kayak ginian lagi gitu. Baru tahu ada di Indonesia. Nah, jadi memang akhirnya saya harus berkata gitu ya pada dokter umum, pada perawat, bina-marga orang yang saya kenal gitu. Justru sujud terindah menjadi seorang muslim ini menurut saya Bang Zuma ya, itu justru ketika kita membuka kitab agama lain gitu. Karena kesempurnaannya terasa banget gitu. Apalagi kalau dalam kedokteran ini udah sering dibahas sama Benar sekali. Suki sama Bang Nandar juga. Pokoknya banyak lah di apologet gitu ya. Itu kan udah nggak terbantahkan sekali gitu ya. Bahkan kalau di bidang saya kan dermatologis ya, di bidang kulit itu yang saya lupa surat Anissa yang akhirnya bisa kalau dalam kisahnya Zakir Naik itu seorang profesor di Thailand akhirnya bersahadat ya karena ayat tersebut gitu. Jadi menurut saya dekat sekali gitu dengan kebenaran. Tapi ya itu ya masih ada juga sih yang bisa dan berhasil di prospek. Itu aja sih yang mau saya sampaikan, agak belepotan ya karena ketawa-ketawa sih tadi mau ngomong. Enggak kok, Bu Dokter, kami paham apa yang Bu Dokter sampaikan meskipun lebih banyak yang tidak paham di bawah. Bukan? Enggak, bercanda kok, paham kok, kita paham. Jangankan saya paham dokter. Dokter aja ini titlenya ini Dokter Jauharina SPDPE, ini title baru. Apa itu spesialis? Apa itu spesialis dermatologi dan venerologi atau estetika. Betul ya, Dok? Betul. Makasih, Dok. Habis baca profilnya. Langsung baca profilnya. Langsung cek ya. Dulu SPKK Bang Handi. Ya, betul. Nah, SPKK. Tapi sama, kompetensinya sama, cuma sekarang jadi SPDVE aja namanya gitu. Ya makanya dokter ini estetikanya cukup mumpuni nih, struktur tadi itu. Supaya menghindari daripada misionaris itu ya harus pelajari senjatanya dia supaya mudah untuk mengkanternya. Begitu ya, Dok? Awalnya nggak gitu, awalnya tuh masih ya lakum dinukum aliyadin, iya yang penting aku Islam, Jadi ada satu titik ketika sudah menggeret Islam itu agama teroris. Nah itu dia. Saya marah, itu saya mendidih tuh, itu titik didih saya terkena tuh di situ. Nah akhirnya diam-diam saya belajar. Itu sampai berapa kali tuh nonton yang Dr. Campbell sama Dr. Zakir Naik itu kan, Dr. Zakir Naik kan kalau bahasa Inggris logatnya India ya, jadi agak sulit untuk dipahami gitu. Jadi nontonnya tuh agak harus pahamnya berkali-kali gitu. Nah itu di titik itulah Bang Andi sebenarnya mau akhirnya belajar tentang tentang kekristenan itu tadi gitu. Ya harus ada yang nampol sih ya sampai akhirnya kita mendalami seperti ini gitu. Jadi kalau ada lagi datang, Dok, terus habis digituin terus kasih tahu, Dok, masih mau aku datang besok gitu, Dok. Aku datang besok. Gitu, itu kan bahasanya Bang Zuma ya. Kebetulan ya, kan sama-sama dokter ya. Jadi nafasnya satu-satu gitu. Jadi beliau ini dulunya pernah sekolah seminari gitu. Jadi mungkin paham cara pendekatannya gitu ya, seperti itu. Jadi tapi seminari yang gagal sih ya, makanya dia jadi dokter gitu mungkin ya. Nah itu akhirnya setelah saya belajar di Ahmadidat ya, Dr. Zakir Naik gitu, kan akhirnya bisa berargumentasi balik ya akhirnya gitu kan. Nah itu ya lumayan sih, nggak sampai ke Bang Zuma juga ya, masih berani orang kayak gitu. Cuman saya ngeliat nafasnya udah satu-satu, udah mulai gemeteran gitu kan ya. Habisnya siapa yang terima gitu ya kalau agama kita ya waktu itu diseretnya dalam asumsi sebagai agama teroris. Nah itu waduh saya marah banget sih waktu itu. Tapi nggak langsung marah sih, saya belajar di agamanya dulu gitu. Gini loh, Dok, saya potong dikit ya, Dok. Mau nggak? Kita sih nggak pernah merendahkan profesi dokter. Profesi dokter itu profesi yang sangat mulia, banyak menolong orang. Tapi saya rasa sayangnya kalau ada dokter di sini yang sering dilipat-lipat sama Bang Zuma, namanya Dokter Adi itu. Siapa tuh? Ada namanya Dokter Adi, masih dokter umum dia. Oh
iya saya pernah dengar di Komal dari Kristen ya. Iya. Dia itu kalau menangani pasien itu lancar, dia pintar dia. Ya kita nggak rendahkan profesinya dia. Tapi kalau sudah membahas tentang teologis, kok jadi dilibat, kok jadi begitu gitu loh, Dok. Kenapa ya? Ya saya nggak ngerti ya. Cuman kalau berdasarkan opini saya, ya doktrinnya memang udah terlalu kuat kali ya, gitu sampai bisa percaya. Sekarang gini deh, kalau saya kan perspektifnya udahlah kita ilmiah aja gitu. Saya perspektif teologis 1, 2, 3 jadi 1, wah mumet saya nggak ngerti gitulah ya, misalkan gitu. Misalkan tentang embriologi yang tentang pembentukan janin itu kan nyata-nyata itu aduh jauh sekali kan dari pengetahuan sekarang gitu. Maksud saya kalau iya kan, seperti itu kan kalau logiknya. Jadi ini loh Dok, saya khawatir kalau habis debat Dokter Adi, habis debat Bang Juma, terus dia nangani pasien, ya takutnya orang sakit batuk, ya dikasih Kalpanax. Ya enggak dong. Gitu loh. Itu terlalu jauh sih kayaknya. Enggak ya. Itu aja sih kayaknya. Enggak lah Bang Andi, itu mah beda, enggak gitu. Ya. Itu aja. Masih ingat ya Banyumanya Dokter Adi ya? Iya ingat lah. Bukan dilipat Bang Andi, diinjak-injak, dikucek-kucek. Iya, saya pernah dengar itu di Komal sama dokter Adi itu. Ya, saya pernah dengar beliau bernarasi sama Bang Suma di Komal pernah. Ya sudah, saya rasa cukup dari saya. Saya duluan dapat koin. Alhamdulillah ya. Boleh tahu Dok, domisili di mana Dok? Saya di Jakarta. Ya bolehlah sekiranya nanti kalau Banyuma datang mau berobat beliau ini dokter. Mau berobat, ada panu di pipi sebelah kiri. Saya di Jakarta Bang Andi gitu kan. Ya udah dari Makassar ya. Oh, Makassar. Aku dekat Cipto Dok. Kenapa? Aku di Salemba dekat Cipto. Saya kuliah di sana 10 tahun Bang Handi, dari dokter umum dan spesialis. Ya makanya gue bilangin, gue sebutin Cipto aja udah. Ya sudah, mungkin ada kawan-kawan noten yang mau naik. Saya terima kasih nih udah dinaikkan di sini buat Mbak Esti dan teman-teman apalagi Bang Zuma terutama. Makasih banyak. Sama-sama Bu Dokter. Ya. Jarang loh orang tahu namaku. Kok Bu Dokter tahu namaku ya? Tahu lah, kan beberapa kali nonton, sering malah. Dulu sering, tapi belakangan udah pulangnya malam, sibuk apalah gitu, jadi jarang nonton. Nah ini kan mau sahur ini loh, buka TikTok loh, kok isinya Komal. Ya coba naik, pas banget temanya tadi ngomongin tentang pemurtatan, terus anak-anak muda yang apalah yang males. Dokter Jawaharina pernah, Dokter Rina lah, dia naik WA saya. Itu kok kok congornya kayak laki-laki gitu loh. Iya. Fitnah itu itu. Oh fitnah ya. Ya sudah, cukup. Ntar dulu Dok, jadi sebelum turun Dok seling bergabung sama kami. Waduh. Kalaupun tidak bergabung, mantau-mantau. Kali-kali ada pasien yang perlu di kemo. Kan kebanyakan di sini otaknya nggak jalan Dok. Astagfirullah. Aduh Bang Hani pedes banget deh. Bu Dokter, itu aku cuman mau nyampeinnya di bawah itu pada kepo. Bu Dokter udah menikah belum? Aduh. Saya turun aja deh. Jangan nanya pribadinya dong. Ada aja lupa deh. Enggak, itu yang di bawah disuruh aku nanya. Aku namaku di tag. Bunda ngerti dong dengan jawabannya. Ngerti dong dengan jawabannya. Oke deh. Oke. Kalian ini nanya sembarangan ke dokter, lama-lama kamu dikasih suntik sapi ya? Aduh kan, pedes itu di bawah itu di bawah. Orang itu ngetek aku. Oke, saya pamit dulu, izin turun ya. Terima kasih. Ya, makasih Bu Dokter. Makasih ya. Dan
Mbak Esti, Bang Handi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, kalau ada pasien yang mau diruqyah hubungi saya ya. Kalau dokter masih berkenan ya berbagi nomor lah. Kali-kali kita butuh dokter kan. Wah, malah ada senat solusi senat masih. Ya kita ini kan Bang Handi baru melahirkan kan orang rumah. Ya bukan begitu, kadang-kadang kan kita butuh dokter dalam hal bagaimana sih orang-orang ini kok. Dokter kulit kecantikan Bang Handi. Situ mau cantik. Bukan. Ya minimal kan ya pernah jadi dokter umum Bang Juma. Bang Handi mau suntik bibirnya Bang Juma kayak si Elia gitu. Nggak gini loh maksud saya. Mama Di sini kan mati nih ya. Kita butuh dokter, kadang-kadang ada oten kan yang sakit permanen kan gitu ya. Ya perlulah. Operasi bibir biar kasih kayak bibir bayi gorila. Ya kayak congornya si Bombom kan, kalau congornya si Bombom kalau melebar kan diapain gitu loh. Kan bisa konsul lah gitu kan. Iya, bagus juga, cocok. Gitu maksudnya. Yang mau disunat kan bisa diarahkan ke beliau. Nah, gitu, disunat pakai cangkul. Ada pula dokter kecantikan sunat Bang Juma juga biar dipercantik potongannya, di model-model kayak kue lapis kan bisa gitu. Dokter kulit. Tapi cantik loh. Ini kok pasien di bawah ini kok pada ini ya, kayaknya pada semangat ada dokter masuk. Ini pasien di bawah ini, ada yang mau berobat, ada yang mau konsul. Argumennya maksudku yang cantik. Oh, ya, ada yang bilang cie gitu. Beliau praktek di Jakarta. Beliau praktek di Jakarta. Aku tahu tempatnya kok. Jadi kalau ada yang mau jadi pasien dokter tadi ya silakan saja. Gitu. Iya. Kalau kita sini dokter apologet ini, cara kita mengobati orang sakit itu nggak pakai injeksi, nggak pakai suntik. Cuman rata-rata pasien kita belum sembuh kabur. Iya. Salahnya Bang Juma kasih resep, dia nggak pakai resep Bang Juma, jadi dia ke apotek beli obat lain, jadi salah obat ya. Iya. Nanti kalau pasiennya Bu Rasmi itu nggak usah lagi di ini Bang, langsung diikat aja, diikat. Ya juga ikat. Ya. Ikat. Kasih palium 5 langsung tidur. rendam air sampai lubang hidungnya. Disontik mati. Jangan ya. Ditenggelamkan di air, habis itu diikat di bawah. Dibaptis sapi. Jangan, airnya dipanasin sampai mendidih. Ada lagi nggak dokter yang ayo naik ten. Ada nih. Apa kurang ajar kali mulutnya ini yang di bawah ini? Apa dia bilangnya? Bu dokter kemana dirimu sayang? Aduh klenong. Dasar lo bibir tebal lo. Oh, pakai sayang pula didapat sama bini lu baru tahu rasa lu. Mau digapai sama suaminya. Sok muda. Dokter di mana kamu sayang? Aduh, parah. Terku telepon bini lu baru tahu rasa lu ya. Ada nih rep 38 ini, siapa nih? Rep 38. Rep? Halo Rep, senyum muda itu Rep, weset gigi mau menggelora. Si Rep naik nggak mau, turunin lah ngomong-ngomong ah. Kobe, orang Bugis banget di Kleno. Mapak kromemut toge naseng dasar. Oh, Ogi ya? Ogi. Aduh, untung saya bukan orang Bugis. Allahu Akbar. Upat tahu aku mbak Ogi kah? Upat tahu aku Ogi. Siri mate. Mak gombel ina sengal ini runti winena. Kapilu do cilin munda, iko angkut timuna. Kapilu do cilin ko winena puli mondri. Allahu Akbar, Masya Allah.